Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan lagi materi kita, masih pada bab yang sama, yaitu adalah eksponen ya. Cuma kali ini kita akan membahas materi kita yang keempat, yaitu adalah tentang pertidaksamaan eksponen. Untuk materi yang sebelumnya, bagi yang belum menonton, boleh silakan lihat video saya sebelumnya ya. Nah, kita mulai saja untuk materi ini. Nah, untuk materi pertidaksamaan eksponen, pertama kita harus pahami dulu apa makna dari pertidaksamaan ya. Jadi ada istilah persamaan, ada istilah pertidaksamaan. Kalau persamaan berarti dia menggunakan ya simbol sama dengan gitu, karena dia bentuk persamaan. Tapi kalau pertidaksamaan, simbol yang digunakan nanti ada 5. Kita bisa nanti gunakan simbol tanda lebih besar ya. Boleh juga lebih kecil. Kemudian lebih besar atau sama dengan, kemudian lebih kecil atau sama dengan, dan yang terakhir adalah tidak sama dengan. Jadi ada 5 simbol nanti yang kita gunakan untuk menyatakan bentuk pertidaksamaan eksponen. Jadi misalkan nanti ada contoh soal seperti ini. Misalnya saya bikin misalnya adalah 2 pangkat X ditambah dengan 5. Contoh, lebih besar daripada 6. Atau maaf, saya ganti aja. Misalnya ini saya bikin adalah lebih besar daripada 4. Nah, misalnya ada soal seperti ini. Kalau seandainya secara logika kita pahami bentuknya, berarti kita harus menentukan nilai daripada X di sini yang menyebabkan ruas kiri harus lebih besar daripada ruas kanan. Artinya 2 pangkat X tambah 5, kita harus cari berapa X-nya supaya nanti dia harus lebih besar dari 4. Nah, misal kita main sistem coba-coba ya. Misalnya kita anggap aja terka-terka. X-nya misalnya adalah 1, contoh. Misalnya saya ganti X-nya 1. Berarti kalau saya ganti ini X-nya 1, berarti dia jadi 1 tambah 5, berarti jadi 6. Maka nanti kalau X-nya sama dengan 1, berarti ini jadi 2 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 6 itu nilainya adalah 64. Berarti pastilah lebih besar dari 4. Maka untuk X sama dengan 1, dia akan memenuhi pertidaksamaan ini. Permasalahannya, apakah hanya X-nya sama dengan 1 yang memenuhi untuk pertidaksamaan ini? Tentu tidak. Bisa ada yang lain? Bisa. Saya kasih aja contoh. Misal saya ambil X-nya adalah 0. Berarti kalau X-nya 0, maka di sini nanti jadi 2 pangkat 0 tambah 5 berarti 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 itu adalah 32. 32 sudah pasti lebih besar dari 4. Maka ini akan memenuhi. Nah, berapa lagi? Banyak. Misalnya saya ambil lagi X sama dengan minus 1. Kalau saya ganti ke sini minus 1. Minus 1 tambah 5 berarti 4. 2 pangkat 4 itu adalah 16. Tentu juga lebih besar daripada 4. Apakah hanya itu? Bisa yang lain, banyak X yang bisa, dan bukan hanya bulat. Pertanyaannya berapa aja itu? Nah, kalau kita mau sebutkan satu persatu, itu mustahil kita ucapkan. Apalagi misalnya X-nya nanti kan dia bilangan real, berarti boleh aja bentuk desimal. Maka langkah-langkah seperti ini tidak mungkin kita lakukan. Jadi bagaimana cara kita bisa tahu berapa nilai X semua yang memenuhi 2 pangkat X tambah 5 lebih besar daripada 4? Nah, itulah yang mau kita pelajari hari ini. Nah, jadi kita mau bahas bagaimana ya menyelesaikan bentuk yang seperti ini misalnya. Nah, jadi cara pengerjaannya ini cukup mudah. Jadi untuk pertidaksamaan eksponen nanti ada 2 bentuk. Kalau persamaan kemarin ada 5 ya, tapi yang kita pelajari kemarin 3 aja. Karena 2 lagi itu nanti ada kaitannya dengan materi logaritma. Jadi yang 2 tidak kita bahas kemarin. Nah, untuk pertidaksamaan eksponen dia hanya 2 bentuk. Kita perhatikan bentuknya ya. Bentuk yang pertama, ketika kita menjumpai bentuk pertidaksamaan dalam bentuk eksponen, itu nanti kita usahakan antara ruas kiri dan ruas kanan itu harus sama basisnya. Kita anggap aja misalnya tanda pertidaksamaannya lebih besar. Atau boleh aja yang lain, misalnya ini diganti jadi lebih kecil. Suka hati lah ya, tapi bukan tanda kayak gini ya. Nggak mungkin ada lebih besar, lebih kecil. Maksudnya boleh lebih besar atau boleh lebih kecil, gitu maksudnya ya. Maka kalau ada jumpa atau yang dari yang keempat inilah masuk di sini, maka cara penyelesaiannya adalah kalian usahakan samakan dulu basisnya. Ya, kita samakan basisnya.
Nah, kalau seandainya sudah sama basisnya, maka cara penyelesaiannya adalah kita nanti perhatikan dulu nilai si A. Kita lihat A-nya. Jadi ini berpengaruh terhadap basis ya, atau nilai A ini. Kalau seandainya basisnya nanti di antara 0 sampai dengan 1, misalnya kita bikin 0 sampai 1 misalnya adalah setengah, sepertiga, dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau seandainya dia nanti di antara 0 sampai 1 nilai daripada basisnya, maka cara penyelesaiannya ini adalah kita coret aja atau kita hilangkan aja, anggap aja basisnya tidak ada. Kita tinggal menyelesaikan pertidaksamaan dari eksponen, dari pangkatnya maksudnya. Tapi ingat, kalau basisnya di antara 0 sampai 1, maka nanti tanda pertidaksamaannya ini harus dirubah. Jadi misalnya lebih besar, nanti dia menjadi lebih kecil. Jadi diubah tandanya ya. Diubah tandanya. Lebih besar nanti jadi lebih kecil jadi lebih besar daripada GX-nya. Jadi kalau ini lebih besar jadi lebih kecil jadi lebih besar. Itu kalau basisnya di antara 0 sampai 1. Tapi kalau seandainya basisnya lebih besar daripada 1, lebih besar dari 1 misalnya kita bikin adalah 2, 4, 3 dan seterusnya, maka nanti tandanya pertidaksamaan ini kita bikin tetap. Jadi tandanya ini tetap dia. Tandanya tetap, baru kita bikin sebelah kanannya, kita ambil dia fungsi GX-nya. Nah, saya kasih aja contoh ya, misalnya gini. Biar kita lebih paham ya mengerjakannya. Saya bikin yang tadi nih. Contoh, misalnya ada tadi 2 pangkat X tambah 5 lebih besar daripada 4. Tadi kita peroleh X yang memenuhi ada banyak. Ada 1, ada 0, ada minus 1 tadi kita dapat. Nah, pertanyaannya kan tadi bukan hanya itu. Berapa aja semuanya? Nah, itu harus kita cari. Cara menyelesaikannya gimana? Kita gunakan langkah ini. Pertama kita usahakan tadi basisnya sama. Kita perhatikan basisnya di sini. Sudah sama atau belum? Nah, ternyata belum. Di sini 2, sini 4. Samakan basisnya dulu. Kira-kira yang mana bisa kita ubah supaya basisnya jadi sama? Ya tentu adalah 4-nya. Jadi kita ubahlah 4 ini menjadi 2 pangkat X tambah 5. Yang 4 ini kita ganti jadi 2 pangkat 2. Nah, setelah 2 atau basisnya ini sama, maka nanti kita tinggal perhatikan basisnya aja. Di sini basisnya berapa? 2. Pertanyaannya 2 itu di antara 0 sampai 1 atau lebih besar dari 1? Sudah pasti lebih besar dari 1. Maka karena dia lebih besar dari 1, kita pakai penyelesaiannya ini. Jadi caranya cukup anggap aja basisnya ini tidak ada, kita boleh hilangkan. Kita tinggal menyelesaikan pertidaksamaan dari pangkatnya. Nah, berarti di sini X tambah 5, di sini adalah 2. Nah, tanda pertidaksamaannya gimana? Kita buat tetap. Artinya, kalau di sini lebih besar, kita bikin tetap lebih besar. Gitu ya. Berarti cara penyelesaian ini tinggal kita ya kerjakan seperti sesuai di SMP ya, pertidaksamaan linear biasa ya. Berarti 5-nya kita kurang 5 kiri kanan maksudnya. Berarti ini kita kurang 5, ini kurang 5 berarti adalah minus 3. Berarti penyelesaiannya adalah X-nya harus yang lebih besar dari minus 3. Berapa itu? Ya banyak sekali yang lebih besar dari minus 3. Boleh minus 2, minus 1 kayak yang tadi kita cari. 0, 1, 2, 3 sampai sejuta, bahkan sampai 1 triliun dan seterusnya lah. Pokoknya yang lebih besar dari minus 3. Termasuk desimal. Minus 2,99 juga masuk penyelesaian ini. Pasti kalau kita gantikan ke sini dia akan memenuhi pertidaksamaan. Jadi gitu. Jadi berapa itu? Ya banyak sekali tak terhingga. Tapi kalau ditanya berapa X-nya? Ya X-nya yang lebih besar dari minus 3. Berapa aja? Ya sebutkannya nggak mungkin ya kita sebutkan. Pasti yang lebih besar dari minus 3 lah pokoknya. Minus 2, minus 1, minus 2,99 dan seterusnya ya. Oke, seperti itulah cara penyelesaiannya. Gampang ya. Kita coba dulu contoh yang lain. Soalnya saya bikin soal gini. Kita bikin yang hampir sama dengan ini ya. Soalnya 5 pangkat 3X dikurangkan dengan 2 misalnya ya. Baru lebih kecil dari 625. Nah, gimana cara penyelesaiannya? Sama seperti tadi. Berarti kita usahakan samakan dulu basisnya. Berarti di sini kita ubah yang mana supaya basisnya sama? Ya jelas 625. 625 bisa dirubah kemana?
ingat lagi yang bentuk pangkat kemarin yang saya suruh hafalkan, yang sampai 2 pangkat 2 sampai 2 pangkat 10 gitu ya, yang dia juga 7 ya sampai pangkat 3 yang saya suruh kemarin ya. Jadi tolong hafalkan itu. Jadi 625 ini kalau kalian udah hafalkan yang kemarin, pasti tahu dong 625 ini pastinya adalah 5 pangkat 4. Berarti dari sini kita tinggal menyelesaikan seperti ini lagi. Karena basisnya di sini 5, berarti artinya dia lebih besar dari 1 basisnya. Maka tanda pertidaksamaannya tetap, artinya tidak perlu dirubah. Berarti di sini ini 3x kurang 2, berarti lebih kecil, tetap lebih kecil daripada 4. Selesaikan lain ya. Caranya adalah ya kita tinggal kerjain biasa aja. Ini boleh tambah 2 ya kiri kanan, berarti jadi 3x. 4 tambah 2 berarti jadi 6. Maka x-nya lebih kecil dari 6 bagi 3, berarti adalah 2. Maka hasilnya adalah x yang lebih kecil dari 2. Berapa itu? Banyak sekali pastinya. Bisa 1, bisa 0, bisa -1, -2, dan seterusnya ya. Boleh juga desimal 1,5, 1,9 masih masuk ya, dan sebagainya lah gitu. Pokoknya penyelesaiannya adalah yang x-nya lebih kecil dari 2 gitu ya. Oke. Saya rasa sampai di sini masih gampang ya. Kita coba lagi ya. Misalnya kita bikin yang lain biar makin paham. Misalnya 27 pangkat 2x kurang 3 ya. Lebih berapa ya? Kita bikin lebih besar dari 243. Nah, untuk soal yang ini sama seperti sebelumnya. Kita coba samakan basisnya. Bisa nggak sama ya? Berarti 243, 27 kira-kira ke basis berapa kita ubah supaya dia sama basisnya. Nah, makanya ini kalian harus tahu perubahannya gitu ya. Ini bisa kita ubah ke basis 3. Jadi 27 itu kita ubah jadi 3 pangkat 3. Ini jadi pangkatnya tetap kita bikin 2x kurang 3. Sedangkan 243 itu adalah 3 pangkat 5. Nah, sederhanakan dulu. Kalau ini pangkat dipangkatkan, masih ingat sifat daripada eksponen ya. Berarti pangkatnya kita kalikan. Jadi ini kita kali jadi 3 kali 2x 6x, 3 kali 3 jadi 9. Nah, lebih besar dari 3 pangkat 5. Nah, jadi itu. Nah, kalau udah kayak gini sama seperti yang tadi sebelumnya. Berarti lihat basisnya, karena basisnya di sini 3, berarti tetap dia lebih besar dari 1, artinya tanda pertidaksamaannya tidak usah diubah ya. Berarti kita tinggal sama apa yang diselesaikan yang pangkatnya aja. 6x kurang 9 tandanya tetap lebih besar ya. Dari berapa? 5. Tinggal selesaikan aja ini. Ini kita pindah boleh istilahnya ya. Artinya tambah 9 kiri kanan. Berarti ini tambah 9 jadi 6x-nya. Ini tambah 9 berarti jadi 14. Maka x-nya lebih besar dari 14/6. Atau kalau mau disederhanakan ini boleh sama-sama dibagi 2, berarti artinya x-nya lebih besar dari 7/3 gitu ya. 7/3. Nah, seperti itulah cara menyelesaikan pertidaksamaannya. Sangat gampang ya. Tapi bentuknya banyak. Jadi walaupun kita bilang maksudnya contohnya banyak. Walaupun bentuknya satu, mungkin nanti banyak contoh yang bisa kita buat. Oke, ini udah 3 contoh kita kasih. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Kalau belum, boleh komen di bawah ya. Nah, selanjutnya kita coba dulu soal yang lain. Contoh yang lain kita bikin ya. Yang ini saya hapus ya. Saya kasih contoh misalnya seperti ini. Setengah pangkat ya, setengah pangkat x tambah 5 lebih kecil dari 1/8. Nah, gimana kalau bentuk seperti ini? Nah, sama sih konsepnya, sama konsepnya. Langkahnya adalah samakan aja basisnya. Kira-kira mau kita ubah ke basis berapa? Sebenarnya boleh aja kita ini ubah ke basis 2. Setengah itu bisa kita ubah jadi 2 pangkat -1. 1/8 bisa kita ubah jadi 2 pangkat -3. Berarti nanti basisnya 2. Tapi kita coba dulu ubah ke basis yang bentuk pertama ini, yang dari basisnya dari 0 sampai 1. Artinya saya ubah basisnya ini menjadi setengah aja.
Jadi ini kita ubah setengah aja, maka yang 1/8 ini adalah setengah pangkat 3. Nah, jadi di sini kita usahakan basisnya sama. Basisnya nggak mesti harus lebih besar dari 1, boleh aja di antara 0 sampai 1. Nah, kalau di antara 0 sampai 1 seperti ini, berarti misalnya kayak ini kan setengah. Setengah itu kan di antara 0 sampai 1. Maka cara penyelesaiannya sama sih. Ini kita abaikan aja, artinya basisnya kita abaikan. Kita tinggal menyelesaikan pertidaksamaan dari pangkatnya saja. Tapi ada masalahnya di sini. Khusus untuk dia basis di antara 0 sampai 1, maka tanda pertidaksamaannya harus diubah. Jadi kalau tadi tanda pertidaksamaan di soalnya lebih kecil, kalian harus ubah menjadi lebih besar. Ya. Demikian juga kalau misalnya lebih besar berarti lebih kecil. Nah, kalau ada tanda sama dengannya gimana? Kalau tidak ada tanda sama dengannya, ya berarti tinggal bikin sama dengannya. Artinya sama dengannya tidak usah diubah. Hanya lebih kecil atau lebih besarnya aja kita ubah, gitu ya. Berarti ininya kita bikin 3. Berarti penyelesaiannya adalah X, ini kurang 5 kiri kanan. Berarti ini habis kurang 5 jadi 0. Yang ini kurang 5 berarti adalah minus 2. Berarti penyelesaiannya adalah X lebih besar dari minus 2. Jadi cukup mudah. Cuma hati-hati ya. Kalau seandainya kalian ubah basisnya ke 0 sampai 1, jangan lupa diubah tandanya. Nah, ini dia, hati-hati. Ya. Jadi kalau kalian yang sering silap misalnya lupa mengubah tanda, ya usahakanlah basisnya kita ubah ke basis yang lebih besar dari 1. Boleh nggak ini diubah ke basis yang lebih besar dari 1? Boleh aja. Soalnya saya bikin contoh ya, cara yang kedua. Saya ubah aja nih ke basis yang 2 misalnya. Kalau saya ubahin basis 2 kan setengah itu 2 pangkat minus 1. Pangkatnya ini X tambah 5. Lebih kecil dari kalau 1/8 itu adalah 2 pangkat minus 3 ya. Berarti kalau kita kerjakan di sini, ini berarti jadi 2 pangkat, ini berarti akan menjadi min X kurang 5 lebih kecil dari, ini adalah 2 pangkat minus 3. Berarti dari sini boleh kita abaikan ini. Karena basisnya 2, berarti tandanya kita bikin tetap. Berarti dari sini kita tinggal menyelesaikan pertidaksamaan eksponen dengan tandanya tetap lebih kecil. Kalau ini tadi kita kan ubah jadi lebih besar. Kalau ini tandanya tetap gitu. Maka tinggal selesaikan. Berarti ini jadi min X, kita tambahkan 5 kiri kanan, berarti ini tambah 5 jadi 2, ini tambah 5 jadi 0, habis ya. Berarti min X lebih besar dari 2. Cuma hati-hati di sini. Karena di sini koefisien X-nya negatif, berarti supaya jadi X dia positif, ini kita kalikan dengan negatif. Kalau kita kalikan negatif, berarti ini jadi X kali negatif, ini minus 2. Tapi ingat, tanda pertidaksamaan akan berubah ketika pertidaksamaannya dikali dengan negatif. Jadi ini harus kita ubah menjadi lebih besar. Dari mana itu kita pelajari? Ini sudah kita pelajari dari SMP. Kalau simpelnya gini, misalnya 3 lebih besar dari 2. Kalau kita kali ini negatif, berarti ini kan jadi minus 3, ini jadi minus 2. Pasti tandanya jadi lebih kecil, berubah dia. Jadi kalau pertidaksamaan dikali dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya harus diubah. Nah, itu harus kalian ingat lagi ya. Oke, ini contoh yang keempat dari pertidaksamaan eksponen. Nah, kita coba contoh yang lain ya, biar makin bisa. Makin banyak contoh, makin bisa ya. Ini saya hapus. Nanti kalau misalnya mau lihat lagi, boleh review kembali ya. Lihat lagi yang video untuk menit yang sebelumnya gitu. Nah, saya kasih contoh lain. Misalnya saya bikin seperti ini ya. 3 pangkat X kuadrat ditambah dengan 3X dikurang dengan 4 ya. Lebih kecil daripada 1. Nah, sama pengerjaannya dengan yang sebelumnya ya. Berarti kita usahakan di sini basisnya sama. Kira-kira 1 kan masih bisa kita ubah ya. Kita ubah ke basis 3, berarti 1 itu adalah 3 pangkat 0. Berarti kita bisa abaikan basisnya. Karena basisnya 3, berarti 3 itu lebih besar dari 1. Maka tanda pertidaksamaannya kita buat tetap. Berarti di sini X kuadrat ditambah 3X dikurang 4, dia tetap lebih kecil dari 0. Cuma timbul permasalahan. Apa permasalahannya? Di sini muncul pertidaksamaan dalam bentuk kuadrat. Nah, gimana cara menyelesaikan pertidaksamaan bentuk kuadrat? Itu dipelajari di matematika wajib ya. Di matematika wajib.
pada waktu kalian belajar pertidaksamaan nilai mutlak itu sudah dibahas atau disinggung sedikit tentang ini, harusnya gitu ya. Jadi coba ingat lagi materi ini. Nah, kalau saya lupa, saya ajari sedikit catatannya ya. Jadi kalau misalnya nanti ada jumpa ya pertidaksamaan dalam bentuk kuadrat. Jadi misalnya kita bikin ada AX kuadrat ditambah BX ditambah C, boleh lebih besar atau lebih kecil, atau menggunakan yang tanda pertidaksamaan ini ya. Kita bikin yang lebih besar lebih kecil aja karena yang sering ya. Kalau ada tanda sama dengannya tinggal bikin tanda sama dengan doang aja ya. Nanti langkah pertama lihat di sini berarti A-nya adalah 1 ya. Kalau tidak ditulis berarti basis koefisien 1. B-nya adalah 3, C-nya adalah -4. Nah, syarat utama A-nya harus positif dulu kita usahakan biar lebih mudah mengerjakannya dan lebih mudah memfaktorkannya pastinya. Berarti di sini kita usahakan positif. Nah, karena ini 1 itu udah positif berarti sudah aman. Selanjutnya tentukan akar-akarnya. Jadi kita cari dulu akar-akarnya. Cara menentukan akar-akar gimana? Ini difaktorkan. Berarti cara memfaktorkannya jangan ditanya lagi. Ini sudah dibahas waktu di SMP. Bahkan di matematika wajib juga sudah dibahas. Berarti kita faktorkan ini X, cari dua bilangan dijumlahkan 3, dikalikan adalah -4. Berarti pastinya bilangannya adalah positif 4 sama negatif 1. Maka pembuat 0 atau akar-akarnya yaitu adalah -4 dan positif 1. Dari mana itu? Ya, buka lagi catatan-catatan yang untuk matematika wajib atau SMP-nya. Atau ini kita tinggal bikin sama dengan 0 aja. X tambah 4 sama dengan 0 berarti X-nya -4. Di sini berarti X-nya 1. Nah, untuk pertidaksamaan dalam eksponen ini seharusnya pakai garis bilangan. Cuma biar lebih mudah atau simple, cara mudahnya ya. Ini kalian cukup tinggal lihat aja pertidaksamaannya. Kalau tandanya lebih besar ya, pertidaksamaannya lebih besar, maka nanti hasil penyelesaiannya kita bikin X lebih kecil dari yang terkecil ya, atau X-nya lebih besar dari yang terbesar dari akar-akarnya ini. Misalnya akarnya ada X1 dan X2 ya. Nah, X-nya ini di sini yang paling kecil X1-nya misalnya. Berarti ini X lebih kecil dari yang paling kecilnya, ini X-nya lebih besar dari yang paling besarnya. Nah, kalau tanda pertidaksamaannya lebih kecil, maka penyelesaiannya X-nya di antara yang paling kecil sampai yang paling kecil, sampai yang paling besar. Yang paling kecil di sini adalah X1, yang paling besar adalah X2. Jadi cukup seperti ini aja mengerjakan pertidaksamaannya. Nah, contoh ini berarti karena di sini tandanya lebih kecil, pakai yang ini. Artinya X-nya berada di antara mana yang lebih kecil, -4 atau 1. Pastinya -4 berarti di sini dibuat. Yang di sini yang paling besarnya itu adalah 1. Berarti jawabannya adalah X-nya di antara -4 sampai 1. Berapa aja itu? Banyak lah. Nah, -3, -2, 0 ya. Atau koma-komanya ya, 0,5 gitu masih masuk di sini. Nah, seperti itulah cara penyelesaian pertidaksamaan eksponen. Nah, cuma ini adalah bentuk pertama. Dia ada dua bentuk tadi. Kita bahas itu yang kedua ya. Mudah-mudahan yang ini bisa paham ya. Kita coba bentuk kedua. Ini bentuk yang kedua. Dia kayak bentuk persamaan eksponen yang terakhir kemarin kita bahas. Jadi bentuknya nanti yang kedua ini gimana kalau ada bentuk soal seperti ini. Nah, misalnya ini A pangkat fx ditambah dengan R. Nah, ada lebih besar atau lebih kecil dari 0 atau tanda pertidaksamaan ini. Jadi bentuknya nanti bentuk yang kemarin kita bahas yang terakhir dari persamaan eksponen. Ada bentuk seperti ini. Nah, jadi cara penyelesaiannya sebenarnya ini hampir sama dengan persamaan. Berarti kita gunakan aja nanti pemisalan. Syarat pemisalan bisa dilakukan kalau bentuk eksponennya sudah sama. Jadi langkahnya usahakan dulu eksponennya itu harus sama bentuknya. Jadi kalau ini A pangkat fx, ini A pangkat fx udah sama, pakai pemisalan anggap A pangkat fx itu sama dengan ini. Atau yang lain lah boleh. Selain dari simbol-simbol yang ada pada soal atau variabel pada soal, bikin yang lain variabelnya. Nah, jadi nanti tinggal melanjutkan seperti yang kemarin biasa. Tinggal nanti bentuk pertidaksamaan aja.
Sebagai contoh misalnya gini ya, biar lebih ngerti, ini lebih cocok dikasih ke contoh soal. Misalnya saya kasih contohnya misalnya gini. 2 pangkat 2x tambah 1 dikurang dengan 5 dikali 2 pangkat x tambah 1, kemudian ditambahkan dengan 8 lebih besar dari 0. Ini saya kasih contohnya. Nah, kita mau menentukan himpunan penyelesaiannya atau nilai daripada semua x yang memenuhi. Maka cara penyelesaiannya ini adalah kita usahakan bentuknya eksponennya harus sama. Jadi ciri khas bentuk yang kedua ini adalah kalau ada kurang atau tambah yang nggak bisa kita ubah atau kita hilangkan. Ya, artinya masih tetap ada kurang dan tambahnya. Jadi cara penyelesaiannya usahakan eksponennya sama bentuknya. Kalau kita lihat di sini yang bentuk eksponen yang ini yang pertama 2 pangkat 2x tambah 1, sedangkan yang kedua ini 2 pangkat x tambah 1. Ternyata bentuknya tidak sama. Jadi kita usahakan sama. Gimana caranya? Kita pecah atau kita jabarkan menggunakan sifat-sifat eksponen tentunya. Jadi caranya ini kita jabarkan, kita pecah. Ya misalnya ini tambah itu asalnya kemarin dari kali. Jadi kita ubah jadi 2 pangkat 2x kali 2 pangkat 1. Yang ini kita ubah menjadi 2 pangkat x dikali dengan 2 pangkat 1. Ditambah dengan 8 lebih besar dari 0. Berarti eksponen sekarang yang tinggal adalah 2 pangkat 2x dan 2 pangkat x. Udah hampir mirip. Tapi masih belum. Jadi gimana caranya? Yang 2 pangkat 2x ini kita ubah sedikit menjadi 2 pangkat x pangkat 2. Karena bentuk perkalian asalnya dari pangkat. Jadi kita bikin gini dikali dengan 2 pangkat 1, biarkan aja 2. Yang di sini bisa kita kalikan 5 kali 2 berarti jadi 10. Boleh langsung kalau bisa dikali ya. Tinggallah di sini 2 pangkat x ditambah dengan 8 lebih besar dari 0. Maka di sini nanti kita perhatikan bentuk eksponennya sudah sama, yaitu adalah 2 pangkat x. Maka cara penyelesaiannya kita gunakan pemisalan. Anggap 2 pangkat x misalnya y boleh atau huruf yang lain boleh, suka hati. Kita gunakan aja misalnya di sini y. Berarti ini jadi berapa? Y pangkat 2 dikali 2, 2-nya di depan aja dibuat. Kemudian yang di sini dikurang dengan 10 dikali 2 pangkat x-nya kita ganti jadi y. Baru di sini jadi tambah 8 lebih besar dari 0. Nah, di sini muncullah bentuk pertidaksamaan kuadrat seperti yang tadi. Nah, cara penyelesaiannya yang kayak tadi juga yang kita bahas di contoh sebelumnya. Berarti di sini kita faktorkan. Biar lebih mudah, kita bagi 2 dulu. Kalau bagi 2 ini kita bagikan 2, berarti menjadi y kuadrat dikurang dengan 5y ditambah dengan 4 lebih besar dari 0. Maka ininya sudah positif a-nya, yang tadi syaratnya a-nya positif. Ini tinggal difaktor. Faktornya gimana? Belajar lagi tentang pemaktoran, karena ini dia tidak mungkin kita ulang-ulang ya. Coba belajar lagi. Berarti nanti adalah y dijumlahkan min 5 dikalikan 4 berarti y minus 1, y minus 4. Berarti dapatlah di sini y-nya 1, y-nya di sini 4. Nah, tanda tadi kalau lebih besar, lihat tadi yang video sebelumnya ya, yang menit sebelumnya, lihat yang contoh sebelumnya itu tanda lebih besar, penyelesaiannya saya bikin di sini aja. Berarti nanti pakai atau dia. Y lebih kecil dari 1 atau Y lebih besar daripada 4. Jadi pakai yang Y kecil 1 atau Y besar 4. Karena lebih kecilnya 1 di sini dibuat, lebih besarnya 4 di sini dibuat. Nah, tapi ini bukan jawabannya. Karena di sini variabelnya masih yang Y, sedangkan di soal kita X, maka dibalikkan lagi Y-nya tadi ke dalam X. Apa tadi Y-nya? Y-nya adalah 2 pangkat X. Berarti di sini 2 pangkat X lebih kecil 1, di sini 2 pangkat X lebih besar dari 4. Berarti kalau udah kayak gini, kita kembali ke bentuk pertama dari pertidaksamaan eksponen tadi. Usahakan samakan basisnya. 1 ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 0. Nah, karena basisnya di sini 2 boleh diabaikan, dan basisnya pasti yang lebih besar dari 1, karena 2 itu lebih besar dari 1, maka tanda pertidaksamaannya tetap lebih kecil daripada 0. Yang ini juga sama, berarti 2 pangkat X, 4 itu 2 pangkat 2. Ini basisnya boleh diabaikan. Berarti nanti cukup kita bikin karena basisnya 2 lebih besar dari 1. Lagi-lagi tanda pertidaksamaan tetap dibuat lebih besar daripada 2. Jadi penyelesaiannya adalah X lebih kecil dari 0 atau X lebih besar dari 2.
Berarti boleh yang -1, -2 dan seterusnya, boleh yang dia 3, 4 dan seterusnya. Nah, seperti inilah dia untuk materi daripada pertidaksamaan eksponen. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini dapat membantu kalian semua. Jika kalian merasa video ini dapat bermanfaat, boleh kita share kepada teman-teman. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.